Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santos dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang nikah tetapi terpisah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebenarnya orang ya kepinginnya suami istri itu hidup serumah gitu Pak Bola, tinggal dalam satu rumah, bisa tiap hari berhubungan juga dengan anak-anak dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak semua keluarga bisa seperti itu Pak Bola. Ada yang harus berpisah walaupun hanya untuk beberapa waktu yang tidak terlalu lama, tetapi ada juga yang lama sekali baru bisa berkumpul lagi gitu. Jadi bagaimana ya Bapak pengaruhnya? Biasanya memang sih pengaruhnya itu bisa buruk Pak Gunawan. Karena nggak bisa nggak keterpisahan itu akan membawa dampak pada relasi suami istri dan juga nanti pada hubungan dengan anak-anak. Nah saya kira itu penting ya. Kita ingin membahas hal ini karena kita tahu banyak anak orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri meninggalkan keluarganya di sini. Nah, jadi kita mau memberikan masukan kepada mereka. Walaupun kebersamaan itu juga belum tentu merupakan suatu jaminan bahwa keluarga ini pasti bisa mempertahankan kehidupan suami istrinya dengan baik gitu Pak Bolia. Ada yang berkumpul tetapi toh juga malah tidak cocok gitu. Betul. Dan kita juga mau mengatakan bahwa ada banyak orang-orang yang hidup terpisah, suaminya di luar atau istrinya yang di luar, tapi ya masing-masing tetap menjaga kekudusan, masing-masing setia, dan ya memang mereka ini bukannya pergi untuk senang-senang, tapi pergi untuk bekerja. Jadi ya kita juga mau menghargai mereka-mereka itu yang juga hidup kudus dan setia kepada pasangannya. Ya, berarti yang menentukan ini bukan kedekatan secara fisik suami istri ini, tetapi mutu dari suami istri ini sendiri Pak Pol ya. Dan ini apa saja Pak Pol yang hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya walaupun terpisah tetapi tetap mesra gitu antara mereka. Oke, pertama adalah hiduplah dekat dengan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita ini lakukan ya. Pencobaan dapat datang kapan saja dan di mana saja, tetapi seringkali pencobaan datang tatkala kita hidup jauh dari Tuhan dan dari sesama anak-anak Tuhan. Nah jadi ya saya meminta kepada pasangan yang hidup terpisah karena tekanan ekonomi dan harus bekerja, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan secara teratur, dan utamakanlah hadir dalam kebaktian dan sedapatnya terlibatlah dalam pelayanan gerejawi. Jadi dengan kata lain, pertahankanlah kehidupan rohani. Kalau misalkan dulu selama masih tinggal sama-sama, mempunyai kehidupan rohani yang baik, ya membaca firman Tuhan, berdoa teratur, melayani dalam gereja. Nah, waktu terpisah sedapat-dapatnya jangan kita mengubah ya disiplin rohani itu, tetap pertahankan. Saya rasa justru itu yang menjadi dasar atau syarat utama gitu Pak Pol ya. Menjaga kesehatan rohani masing-masing, baik istri maupun suami, sehingga walaupun tempat mereka terpisah, tetapi mereka tetap merasa disatukan dalam Tuhan itu Pak Pol. Tepat sekali. Jadi biarkanlah jadinya kehidupan rohani yang akrab dengan Tuhan menjadi fondasi ya. Dan sedapat-dapatnya tadi saya sudah singgung, pertahankan, jangan ubah. Sebab ya saya tahu betapa seringnya dan betapa mudahnya kita ini akhirnya meninggalkan kebiasaan baik itu. Begitu kita pergi jauh dari rumah, udah dah mulai nggak baca firman Tuhan, mulai jarang berdoa, ya ke gereja boleh iya, boleh enggak dan sebagainya. Justru kalau ada gereja pergilah, kalau ada kesempatan terlibatlah dalam pelayanan. Ya, dan jangan sampai lupa setiap hari berdoa dan membaca firman Tuhan. Jadi terus pertahankan disiplin rohani yang baik itu. Bahkan sebenarnya itu bisa dikembangkan gitu Pak Pol ya. Bisa lebih ditingkatkan lagi karena
secara tidak langsung itu kan tidak perlu ngurusi pasangannya. Iya. Sementara pasangannya Iya. lain itu bisa dimanfaatkan untuk Dia lebih ngurusi terlibat. kerohaniannya masing-masing gitu. Betul, betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang ya karena terpisah sudah tentu ada hal-hal yang lebih menuntut perhatian dan waktu ya, itu betul. Tapi ya sebetulnya juga ya karena tidak ada pasangan berarti mungkin lebih ada kebebasan untuk bisa terlibat lebih banyak lagi dalam pelayanan. Nah udah kerjakan, silakan lakukan ya, jangan sampai akhirnya kita makin hari makin menjauh dari Tuhan. Hal yang lain apa Pak yang kedua? Yang kedua, batasilah dan pilihlah pergaulan yang sehat. Dalam kondisi sepi kita mudah terseret arus dunia dan akhirnya bergaul sembarangan dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Akhirnya kita mulai mengisi waktu dengan aktivitas yang berdosa. Maka dari awal suatu kita harus hidup terpisah karena tekanan ekonomi, kita mesti dari awal itu tuh memilih pergaulan kita. Kita nggak harus menerima ajakan teman-teman. Kalau kita tahu ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ini adalah aktivitas yang berdosa atau nantinya membawa kita lebih dekat kepada dosa, kita katakan tidak mau. Biarkanlah kita akhirnya jadinya sepi, biarkanlah kita akhirnya sedikit dikucilkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi kita justru dari awal mesti berani dan tegas. Hanya memilih pergaulan yang sehat itu. Itu harus menjadi prinsip di dalam kehidupan orang yang hidup nikah tapi terpisah ini gitu Pak. Ya, maka saya berani berkata begini Pak Gunawan. Meskipun misalnya ya, teman yang baik itu tuh tidak seiman dengan kita ya. Tapi kalau kita tahu dia adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan, nggak sembarangan hidupnya, lebih baik kita berteman dengan dia daripada berteman dengan orang yang mengaku-ngaku seiman dengan kita, tapi hidupnya juga berantakan dan kacau. Orang yang seperti itu kita jauhkan. Jadi sekali lagi saya lebih menekankan pada benar-benar orang-orang yang hidupnya itu benar, hidupnya baik. Hidupnya itu adalah landasan moralnya, takut akan Tuhannya. Nah, teman-teman seperti itulah yang kita masih dekati. Tapi memang ini agak sulit gitu ya Pak Bola, karena pada waktu kita berusaha menambah aktivitas, tadi misalnya ke gereja atau apa, itu mau tidak mau kita berinteraksi dengan lebih banyak orang dan lebih sering berinteraksi dengan mereka. Dan itu bisa menjadi penyebab seseorang itu dekat dengan kita gitu Pak Bola. Iya, memang kita nggak bisa sangkali waktu kita mulai terlibat dalam pelayanan, akhirnya mulai ketemu orang, muncullah godaan untuk berbagi suka dan duka. Nah ini membawa kita kepada poin yang ketiga saya mau beritahukan, yaitu disiplinlah diri hanya berbagi suka dan duka dengan pasangan, walau hanya lewat media elektronik. Sebab tadi Pak Gunawan ngomong betul sekali, kita ini nanti udah ketemu orang, ngobrol-ngobrol, nah udah dah suka akhirnya lepas kendali melewati batas, yaitu mulai cerita-cerita tentang rumah tangga kita dan sebagainya. Akhirnya kita mulai membangun relasi yang intim dengan orang lain. Apalagi kalau kita lagi sepi, dia perhatikan kita. Akhirnya kita mudah jatuh hati dan jatuh ke dalam dosa. Jadi meskipun kita mau terlibat dalam pelayanan dan sebagainya, juga ada batas. Jangan sampai kita ini melewati batas itu. Terutama dengan yang lawan jenis gitu Bapak ya. Betul. Betul sekali Pak Gunawan. Itu yang mesti kita hati-hati sekali gitu. Iya. Sebab kita mesti sadar bahwa memang kita sepi. Dan kita butuh teman. Nah, kita mesti jaga kalau kita mau ngomong-ngomong ya ngomonglah dengan teman-teman sejenis. Atau kalau mau ngomong dengan teman lawan jenis, bicaralah rame-rame dalam kelompok. Jangan secara khusus berdua, saling telepon, saling SMS-an, saling memperhatikan. Jangan. Kita tahu mudah sekali kita ini jatuh ke dalam dosa suatu kita sedang kesepian. Iya. Ada orang yang menggunakan waktunya dengan melakukan hobinya gitu Pak Pol. Tetapi itu membuat dia agak jarang berkomunikasi dengan orang lain. Karena misalnya saja merawat bunga atau tanaman di rumah, ini kan jarang sekali berhubungan dengan orang lain. Tapi waktunya habis di situ gitu. Dia mencurahkan perhatiannya pada memelihara tanaman. Gitu. Saya kira itu baik Pak Gunawan ya. Jadi ya dia memang hobinya misalnya pemelihara bunga, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada ya akhirnya terlalu banyak bergaul sama orang, akhirnya
mungkin aja tertarik pada orang lain. Jadi nggak apa-apa sih begitu. Ya, karena orang ini juga menyadari gitu kelemahan dirinya. Kalau dia itu mudah sekali akrab dengan orang lain. Ya. Tapi itu seringkali disalah mengerti oleh pihak yang lain itu gitu. Iya. Ya nggak apa-apa meskipun orang mungkin salah mengerti, anggap kita misalnya kok sombong lah atau apa, tapi ya nggak apa-apa kalau kita tahu kok diri kita, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah kita ini jatuh ke dalam dosa. Iya. Hal yang keempat yang perlu diperhatikan apa Bapak? Yang keempat, disiplin diri untuk berkomunikasi dengan pasangan dan anak-anak sesering mungkin. Ya, memang komunikasi lewat media elektronik tidak sama dengan hidup bersama keluarga, tetapi komunikasi yang terbuka dapat mengurangi dampak buruk perpisahan. Nah, jadi yang saya mau memberikan masukan di sini adalah ini ya. Jadilah pendengar yang baik suatu ngobrol dengan anak-anak terutama atau dengan pasangan kita ya. Bertanyalah bukan untuk menghakimi melainkan untuk mendengarkan. Nah, kemudian sering-seringlah berbagi pengalaman menarik atau pengalaman yang sulit supaya ya kedua belah pihak mengetahui keadaan masing-masing dan dapat saling mendoakan. Nah, jadi ini kita mesti pertahankan. Disiplin diri. Misalkan seminggu sekali, 2 kali 3 kali seminggu, jangan dikurangi. Terus sedapat-dapatnya sesering mungkin. Ya, tapi ada orang yang mengatakan kalau terlalu sering telepon atau berkomunikasi, itu malah menimbulkan rasa kerinduan gitu Bapak. Sehingga dia menghindari hal-hal seperti itu. Itu bagaimana ya Bapak? Saya ngerti itu, tapi saya kira tetap lebih baik ya kerinduannya emang kuat, membara, daripada enggak ya. Sebab dengan adanya komunikasi, maka keakraban itu bisa dipelihara. Karena kita mesti menyadari, kita ini makin jarang ketemu, makin jarang berbicara. Kita lama-lama memang akhirnya itu mulai terbiasa. Dan kita mulai membangun hidup kita terpisah dari pasangan kita. Akhirnya ikatan emosional itu makin melemah. Maka kita mau benar-benar paksa diri, disiplin diri untuk berkomunikasi sesering mungkin. Misalkan sehari sekali, 2 hari sekali, pokoknya sesering mungkin ngomong, itu penting sekali. Kalau ada anak-anak juga, anak-anak harus diajak ngomong juga gitu Pak Boleh? Betul, betul. Nah, kadang-kadang memang saya mendengar kisah seperti ini Pak Gunawan. Anak-anak akhirnya makin besar karena papanya misalnya nggak ada di rumah, kerja di luar, ya nggak lama-lama kedekatan dengan si papa berkurang. Apalagi anak-anak setelah masa remaja, banyak teman dan sebagainya, akhirnya makin nggak merasa butuh papa. Nah ini memang ya menjadikan bagi si papa yang sedang di luar, ngomong sama si anak agak susah, karena si anak itu kadang-kadang nggak mau ngomong. Bilang saya sedang sibuk lagi belajar, lagi apalah. Nah ini memang kadang-kadang terjadi ya. Namun ya yang tinggal sama anak harus ngomong sama anak-anaknya. Enggak, kamu harus ngomong dengan papamu. Kamu hanya bisa ngomong 5 menit pun nggak apa-apa. 3 menit pun nggak apa-apa, asal kamu ngomong. Jadi kita memang ya mesti minta anak kita untuk tetap menjalin relasi dengan baik itu papa maupun mama yang memang pergi dari rumah. Iya, kadang-kadang memang kehabisan bahan untuk ngomong kalau di telepon atau di media elektronik gitu loh Pak Wal. Sehingga yang dibicarakan itu saja, sehingga anak ini juga bosan gitu loh. Dan memutuskan untuk sudah biar mama aja yang komunikasi sama papa gitu. Maka kalau memungkinkan ya kita yang lebih dewasa, kita yang jadi orang tua, kita yang memulai dengan berbagi cerita Pak Gunawan. Sebab kenyataannya kan anak-anak kita kalau ngobrol dengan temannya bisa 5 jam. Sama kita memang 5 menit aja udah lama. Nah, jadi ya kita mulailah dengan kita bercerita. Jadi misalkan kita tadi ngapain, kita bilang sama anak kita, tadi papa kesini, papa ketemu ini dia, papa kerjaannya begini. Nah, biar anak kita dengerin. Nah, udah begitu kita tanya sama anak kita, gimana kamu tadi? Apakah kamu mengalami sesuatu, ada peristiwa yang penting atau apa? Nah, kita tanya-tanya gitu. Nah, pokoknya yang penting adalah disiplin diri untuk tetap ngomong. Iya, memang agak sulit kalau anak-anak itu masih terlalu kecil ya Bapak ya. Iya. Tapi kalau sudah menjelang dewasa agak gampang, tapi nanti kalau sudah dewasa lebih sulit lagi juga. Iya. Kembali sulit lagi seperti yang tadi Pak Pol katakan, masing-masing itu punya kesibukannya gitu. Betul. Jadi tidak mau menyempatkan diri untuk ngomong sebentar walaupun cuma 5 menit gitu. Betul. Ya saya
pernah ngomong jadi dengan orang tua yang pergi jauh, harus berpisah dari keluarganya. Nah, memang itu tuh menyedihkan hatinya. Waduh, pengen ngomong sama anaknya nggak mau, atau anaknya buru-buru, udahan dari ya Pak ya, udahan ya, saya lagi repot apa. Aduh, hatinya sedih sekali sebab saya ini kerja sebetulnya bukan senang-senang, saya sangat rindu dengan kalian. Kalian kayaknya nggak rindu sama saya. Tapi ya kita yang jauh harus juga mengerti bahwa anak-anak kita akhirnya memang menyesuaikan diri, dan karena mereka anak-anak dan sekarang banyak teman-teman, nggak bisa enggak ya akhirnya mulai terbiasa dan akan lebih main dengan teman-teman ya. Bukankah kalau kita pun di sana, anak-anak kita juga nggak banyak ngomong sama kita, usia 13, 14 tahun dan sebagainya, itu ya mereka akan lebih banyak ngomong dengan teman-temannya. Iya. Ada hal lain masih Bapak yang perlu dibangun Bapak? Yang kelima adalah tegaskan kepada anak bahwa kita tetap adalah ayah dan ibunya. Kita pergi bukan untuk bersenang-senang, tapi justru untuk membuat hidup mereka sedikit lebih senang. Selalu tekankan kepada anak bahwa kondisi kehidupan seperti ini memang tidak ideal, dan bahwa kita pun tidak menikmatinya. Selalu katakan bahwa kerinduan kita adalah kembali hidup bersamanya. Nah, dalam masa perpisahan ini, kita tidak berhenti menjadi ayah dan ibu. Itu pokoknya ya prinsipnya. Kita akan terus mengikuti perkembangan di rumah dan tetap berfungsi sebagai orang tua. Jangan ragu untuk menegur anak bila memang itulah yang diperlukan. Jangan beranggapan atau berpikir, ya saya nggak bisa lah dan saya nggak layak lah tegur anak saya sebab saya di sini. Enggak. Kita tetap meskipun absen di rumah, kita tetap adalah ayah atau ibu mereka. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak benar, kita perlu tegur, kita tegur. Namun sekali lagi ya, dalam pembicaraan sebisanya, memang kita itu tuh nggak cari-cari tahu informasi untuk nantinya menghakimi atau memarahi mereka. Enggak. Memang sedapat-dapatnya kita banyak ngomong-ngomong, berbagi-bagi pengalaman. Gitu. Iya, biasanya bisa menanyakan hasil ulangan atau hasil tes mereka di sekolah gitu. Kemajuannya kan kita bisa monitor terus walaupun jauh gitu Pak. Betul. Jadi dengan kata lain, sewaktu kita tetap ya ngomong sama anak, berikan arahan kepada anak, dan kalau perlu, misalkan dia itu berbuat salah, kita juga tegur dia, kita marahi dia, kita mengingatkan bahwa kita masih di sana dan kita tetap adalah ayah atau ibu mereka. Gitu. Tapi itu dukungan pasangan kita sangat penting gitu, yang tinggal bersama anak-anak ini gitu Bapak. Iya. Tanpa dukungan itu memang agak sulit sebenarnya, karena kita jauh tempatnya gitu. Betul. Yang di rumah juga memang harus berani mendisiplin anak. Ya, saya ini pernah bercakap-cakap dengan seseorang yang cerita bahwa ya anak saya itu tuh hanya mau ngomong sama saya kalau lagi perlu uang. Dan kalau nggak ada keperluan uang untuk beli apa, nggak mau ngomong sama saya. Jadi ya kita masih berani ngomong sama anak kita, tegur dia. Tapi yang di rumah bersama anak memang harus mendisiplin si anak juga. Yang di rumah bersama anak harus bisa berkata bahwa kamu nggak benar begitu tuh. Kamu hanya ngomong dengan ayahmu atau hanya ngomong dengan ibumu kalau kamu perlu uang darinya. Kalau enggak, kamu nggak mau ngomong. Jadi yang di rumah juga harus berani tegur anak itu. Karena kalau enggak, memang Pak Gunawan, ini membuat si anak akhirnya menjadi anak yang menekankan pada materi, yang hanya mau dekat sama orang kalau ada perlunya. Nah ini nih yang kita mau bentuk, jangan sampai anak kita akhirnya menjadi seperti itu. Ya memang mendisiplin dari jarak jauh ini jauh lebih sulit daripada kalau kita itu bertatap muka secara langsung Bapak. Betul, udah pasti ya, karena memang rasa takutnya pun kepada kita ya nggak sama, karena dia tahu papanya jauh di sana atau mamanya jauh di sana. Iya, jadi yang berperan di sini sebenarnya pasangan kita itu. Iya. Nah hal lain lagi yang perlu kita perhatikan apa Bapak? Yang keenam adalah jangan berikan janji yang tidak dapat kita tepati. Jika kita belum tahu kapan kita akan kembali, jangan berikan janji untuk sekadar menyenangkan hati. Misalnya, betapa mudahnya kita berkata, pokoknya nanti Natal Papa akan ada di rumah. Nanti Natal Mama pasti udah pulang. Nah padahalnya kita tahu kita nggak akan pulang juga, belum tentu pulang. Jadi jangan sampai kita membuat janji yang kita nggak bisa tepati.
Jika kita dapat pulang berlibur, katakan kepada anak bahwa kita mengerti bahwa kepulangan kita membuat mereka merasa senang sekaligus sedih. Kita tahu mereka senang menyambut kita di rumah, tetapi sedih karena memikirkan bahwa mereka harus berpisah lagi dengan kita. Nah, sampaikan kepada mereka bahwa kita memahami perasaan yang bercampur ini. Namun ajak mereka untuk memfokuskan perhatian pada waktu kebersamaan ini. Jadi saya sarankan misalnya buatlah rencana dan sedapatnya tepati janji sesuai rencana yang telah dibuat pada masa pulang berlibur. Kadang-kadang kan ya kita karena jauh dan kita ini mau menyenangkan hati anak, kita berkata nanti waktu mama pulang kita ini yuk, kita ini yuk, kita ini yuk. Tapi akhirnya waktu kita pulang kita nggak lakukan itu. Jadi setelah buat rencana benar-benar kita tepati janji kita itu. Dan yang tadi itu juga penting, yaitu kita memberitahu anak bahwa saya ngerti kepulangan saya ini nih ya membuat kamu senang sekaligus sedih. Kamu senang karena saya di rumah, tapi mungkin kamu juga sedih karena kamu akan berpikir ya mama hanya pulang beberapa minggu, udah gitu masih pergi lagi. Nah, jadi kita ngomong supaya dia tahu bahwa kita mengerti perasaannya. Karena ada anak-anak yang daripada dia selalu sedih nanti, waktu mamanya pulang, dia nggak mau deket-deket dengan mamanya, Pak Gunawan. Dia tahu dia nanti akan sedih sekali, jadi akhirnya pasang jarak. Nah, kita mau kasih tahu anak kita bahwa kita mengerti. Kalaupun dia mau pasang jarak, kita mengerti. Nah, mudah-mudahan dengan kita bicara apa adanya, dia lebih berani untuk dekat dengan kita. Jadi mana yang lebih baik dilakukan, Pak Pol? Orang tua yang tiba-tiba datang, atau dia lebih jauh-jauh hari sudah memberitahukan bahwa sebenarnya dia mau pulang gitu? Sebab saya kira ya kita ada baiknya merencanakan. Jadi anak juga tahu waktu nanti mama atau papa pulang, ini nih yang akan kita kerjakan. Ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Nah, kebersamaan itu tuh menjadi fokusnya jadinya. Ya, jadi kita pulang bukan hanya pulang, tapi kita udah merencanakan akan melakukan 1-2 hal itu. Nah, jadi itu yang jadi fokus si anak menantikan kepulangan kita. Iya. Tapi memang perlu misalnya kita itu tetap mengingat hari-hari besar mereka gitu, khususnya untuk anak-anak, tidak pasangan kita, misalnya pada waktu ulang tahunnya atau kalau mereka naik kelas itu kita perlu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Gitu. Betul. Dengan cara itu kita ini memberitahukan kepada mereka, kita nggak melupakan mereka. Bahwa mereka itu tetap hadir dan istimewa dalam hidup kita. Iya. Mungkin masih ada yang lain, Pak Mas? Yang terakhir, yang ketujuh adalah pada saat kita kembali hidup bersama keluarga, berilah waktu penyesuaian yang lama. Jangan memaksakan kehendak bahwa semua harus kembali seperti sedia kala. Kita mesti mengingat bahwa hidup terus berjalan dan keluarga harus mengisi kekosongan yang kita tinggalkan dulu. Jadi kita tidak boleh menuntut keluarga untuk meniadakan hidup yang telah mereka bangun tanpa kita di samping mereka dulu. Misalnya, waktu kita nggak ada, waktu kita pergi, istri kita yang menemani anak-anak, kadang-kadang jadinya pergi antar anak-anak main misalnya olahraga, basket atau apa, karena memang itulah yang diperlukan. Nah, waktu kita udah kembali, kita terus bilang, kok kamu seminggu 2 kali, 3 kali bawa anak-anak main basket, nggak boleh lagi. Nah, jangan begitu. Memang ya kita ini nih mau anak-anak lebih dekat sama kita lah, bisa sama-sama sama kita, tapi kita mesti sabar. Ini perlu penyesuaian. Nggak bisa tuh tiba-tiba tuh kita minta semua harus kembali seperti sedia kala. Dulu setiap malam di rumah, sekarang juga semua harus di rumah setiap malam. Ya nggak bisa. Anak-anak sudah mulai besar dan mereka udah terbiasa pergi ada misalnya basket atau apa, ya biarkan nanti perlahan-lahan. Kalau misalkan masih bisa ya dikurangi hanya 2 kali, nggak 3 kali. Nah, itu yang kita minta kepada mereka. Iya, sebenarnya kegiatan kita ketika kita berkumpul kembali dengan keluarga tetapi hanya untuk sementara waktu, katakan seminggu atau 2 minggu. Sebenarnya hal penting apa yang bisa kita lakukan di sana, Pak? Sudah tentu yang pasti harus kita lakukan adalah memulai dengan kembali berdoa bersama ya. Jadi sama-sama anak-anak malam-malam kumpul, ajak mereka berdoa bersama dan selalu
ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menjaga mereka dan menjaga kita semua. Dan berikutnya adalah kita bisa memang langsung membuka forum dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu ingin lakukan? Papa mau dengar atau Mama mau dengar, yuk kita kerjakan sama-sama. Jadi kita bisa buat rencana bersama-sama. Misalkan ada yang usulkan, yuk kita pergi piknik, kita ke luar kota atau apa, yaudah kita jadikan itu sebagai rencana kita bersama. Jadi bukan hanya kita, tapi kita libatkan semua untuk memberikan masukan mereka. Iya. Apakah ada firman Tuhan yang ingin Papa sampaikan? Amsal 22 ayat 1 mengingatkan, nama baik lebih baik daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Nah, di dalam masa perpisahan ya, kita kerja di tempat yang jauh, ingatlah nasihat firman Tuhan ini. Jagalah nama baik dan jagalah kasih. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merusak nama baik dan membuat pasangan dan anak-anak tidak dapat mengasihi kita lagi. Kalau kita pada masa jauh berbuat hal-hal yang salah, kita akan merusak nama baik keluarga kita, nama baik istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita. Dan perbuatan kita akhirnya membuat orang yang kita kasih, yang kita telah tinggalkan, nggak bisa mengasihi kita akhirnya. Nah, jadi jangan sampai kita lalai. Firman Tuhan minta kita ingat nama baik, ya jaga nama baik, dan ingatlah kasih. Jadi jagalah kasih. Iya. Saya rasa nasihat firman Tuhan ini penting bagi dia yang meninggalkan rumah dan juga mereka yang masih tetap tinggal di rumah. Jadi sebagai benteng pertahanannya ini juga perlu menjaga nama baik gitu Pak Boleh. Supaya jangan ketika seseorang, suaminya atau istrinya keluar, justru pulang itu dalam keadaan menemukan keluarganya sudah berantakan gitu. Betul. Jaga nama baik dan juga jagalah kasih. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang nikah tapi terpisah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.